Shalom para sahabat STMJ yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Willy Kiti dari Paroki Santo Yosef Purwokerto pada STMJ Sharing 7 Menit with Yesus hari ini Senin 20 November tahun 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 43 yang berkisah tentang Yesus menyembuhkan orang buta karena kegigihan dan iman orang buta tersebut. Dari bacaan Injil hari ini, saya sangat terkesan pada ayat yang ke-38 sampai 39. Begini bunyinya. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Para sahabat STMJ yang terkasih, mengapa saya sangat terkesan pada ayat yang ke-38 sampai 39 tersebut? Karena dari dua ayat tersebut, saya merasa diingatkan oleh Tuhan bahwa beriman kepadanya itu harus total, tidak ada setengah-setengah. Saya jadi teringat pengalaman iman saya ketika mengikuti camp Patriot di Surabaya beberapa tahun yang lalu, di mana awalnya saya memang ragu untuk mengikuti camp tersebut. Di samping karena saya saat itu tidak ada dana untuk membayar segala sesuatunya, saya juga ragu apakah saya mampu mengikuti camp tersebut. Karena saat itu saya mendengar dari beberapa alumni bahwa camp tersebut sangat berat. Para sahabat STMJ yang terkasih, dalam kebingungan saya tersebut, maka seminggu sebelum camp berlangsung, saya membawa segala pergumulan tersebut dalam doa saya. Saya memohon hikmatnya apa yang harus saya perbuat. Saya hanya mendapat jawaban yang sama selama 1 minggu tersebut. Begini jawaban Tuhan, "Jika kamu memiliki iman, hidupilah iman tersebut." Jujur, pada saat itu saya sangat bingung. Apa sih maksud Tuhan memberi jawaban tersebut? Sampai pada akhirnya, saya mendengarkan bacaan Injil hari ini pada misa hari Minggu waktu itu. Dan dari homili yang Romo bawakan itu sangat memberkati saya, sehingga saya semakin dibukakan mata hati saya tentang menghidupi iman. Para sahabat STMJ yang terkasih, setelah mendengar homili Romo tersebut, saya semakin percaya Tuhan pasti akan memampukan saya jika memang Dia memilih saya untuk mengikuti camp Patriot tersebut. Mulai saat itu, saya terus berusaha untuk mengikuti camp tersebut walau ada beberapa kendala, yaitu ketika katanya kuota peserta sudah terpenuhi sehingga saya sudah tidak dapat lagi masuk alias waiting list. Namun saya tidak berhenti sampai di situ saja. Saya terus berdoa, memohon kepada Tuhan. Jika memang Tuhan perkenankan, pasti Tuhan punya cara. Sampai pada akhirnya, para peserta dari Purwokerto hendak berangkat. Malam itu saya datang ke ruang adorasi dan di sana saya hanya berserah penuh kepada Tuhan. Jika Engkau mengutus aku untuk ikut camp tersebut, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setelah itu saya pulang ke rumah dan beristirahat. Pagi-paginya saya ditelepon oleh PIC rombongan dari Purwokerto, menanyakan apakah saya benar-benar mau mengikuti camp tersebut. Lalu saya jawab dengan lantang bahwa saya memang benar-benar mau mengikuti camp tersebut. Lalu akhirnya dia mengatakan bahwa ada salah satu peserta yang mundur karena ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditunda, dan akhirnya saat itu saya suruh berangkat untuk menggantikan dia tanpa harus membayar segala sesuatunya. Bahkan, jujur, saya malah dikasih uang saku oleh orang tersebut. Akhirnya saya pun mengikuti camp Patriot
tersebut, dan memang benar bahwa camp tersebut sangat berat jika kita hanya mengandalkan diri sendiri. Namun ketika kita mau merendahkan hati untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam mengikuti camp tersebut, maka tidak ada yang berat, karena sesungguhnya kita sedang dibentuk olehnya. Sungguh firman-firman yang disampaikan di dalam camp tersebut juga banyak memberkati, sehingga saya semakin dimampukan dalam merendahkan hati dalam kepekaan pada Tuhan. Para sahabat STMJ yang terkasih, demikianlah sharing saya hari ini. Bagaimana Tuhan melalui firman-Nya semakin meneguhkan saya untuk menghidupi iman yang dapat membawa saya semakin peka pada setiap kehendak-Nya. Dan melalui camp tersebut, saya seperti dicelikkan bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi saya, sehingga saya dibentuk menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Padahal sebelumnya saya tidak dapat melihat hal tersebut seperti orang buta dalam perikop ini, yang hanya mendengar tentang kasih-Nya. Di dalam camp tersebut, saya benar-benar melihat kasih-Nya yang selalu memampukan saya dalam mengikuti setiap sesi di camp tersebut. Terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.